Asal-usul Kota Pandeglang. Kisah dari Provinsi Banten. Pandeglang, sebuah kota yang terletak di pesisir barat Pulau Jawa. Kota ini masuk ke dalam Provinsi Banten, sebuah provinsi hasil dari pemekaran Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000. Sebagaimana kota-kota lainnya di Nusantara, Pandeglang juga memiliki cerita mengenai asal-usulnya. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang gadis nan jelita bernama Putri Arum. Karena wajah jelita dan sifatnya yang mulia, banyak pangeran yang datang meminangnya. Suatu hari, datanglah dua pangeran yang bernama Pangeran Sai Baguslana dan Pangeran Cunihin. Kedua pangeran tersebut merupakan teman satu perguruan. Hanya saja, kedua pangeran itu memiliki sifat yang saling bertolak belakang. Pangeran Sai Baguslana bersifat baik, sedangkan Pangeran Cunihin bersifat buruk. Karena itulah, Putri Arum kemudian memilih Pangeran Sai Baguslana sebagai calon suaminya. Aku tidak akan membiarkan mereka menikah. Aku harus memberi pelajaran pada Sai Baguslana. Sepertinya, Pangeran Cunihin membuat sebuah ramuan yang diberi sebuah mantra. Dan hari itu, Sai Baguslana. Cunihin, apa yang... Tanpa menunggu lama, Pangeran Cunihin menyiramkan ramuan yang telah diberinya mantra ke arah wajah Pangeran Sai Baguslana. Hai Baguslana, bukan hanya tubuhmu yang menjadi tua renta. Semua kesaktianmu juga telah musnah. Kakek tua, siapakah engkau ini? Ampun guru, ini Ananda, Sai Baguslana. Astaga, muridku, kenapa kamu bisa seperti ini? Pangeran Sai Baguslana pun menceritakan perbuatan Pangeran Cunihin kepada gurunya. Sungguh menyesal aku memiliki murid seperti Cunihin. Sungguh murid tidak tahu diri. Baguslana, buatlah gelang besar yang bisa dilewati manusia. Jika Cunihin melewati gelang itu, maka kamu bisa kembali seperti semula dan Cunihin kehilangan semua kesaktiannya. Pangeran Sai Baguslana menuruti apa yang disampaikan oleh gurunya. Dia mendatangi sebuah kampung dan membuat gelang. Warga kampung pun menjulukinya dengan nama Ki Pandegelang. Sementara itu, Putri Arum yang tidak mau menikah dengan Pangeran Cunihin melarikan diri ke sebuah hutan. Putri Arum juga bingung, tiba-tiba saja Pangeran Sai Baguslana menghilang. Putri Arum ternyata melarikan diri di sebuah hutan yang letaknya tidak jauh dengan kampung Ki Pandegelang. Dan sudah menjadi takdir, Ki Pandegelang yang sedang berada di hutan melihat Putri Arum yang sedang menangis. Maaf, siapakah Tuan Putri ini? Mengapa sendirian di tengah hutan seperti ini? Maaf, kakek ini siapa? Nama saya Ki Pande. Kampung saya tidak jauh dari hutan ini. Saya melihat Tuan Putri sendirian di hutan ini. Nama saya Arum. Saya melarikan diri karena tidak mau menikah dengan lelaki yang berwatak jahat. Putri Arum menceritakan tentang calon suaminya yang tiba-tiba saja menghilang, serta Pangeran Cunihin, lelaki berwatak jahat yang memaksanya menikah. Ki Pande alias Pangeran Sai Baguslana tentu saja sejak awal mengenali Putri Arum. Dia memang sengaja menyembunyikan penyamarannya. Ki Pande sepertinya sudah menemukan jalan keluar. Tuan Putri, sebaiknya Tuan Putri terima saja lamaran Pangeran Cunihin. Tapi berilah syarat agar Pangeran Cunihin melubangi sebuah batu keramat di pinggir pantai. Batu itu harus dilubangi hingga bisa dilewati manusia. Dan berilah waktu selama 3 hari saja. Hanya itu? Pangeran Cunihin pasti bisa melakukannya dengan mudah. Iya, benar sekali. Tetapi melubangi batu keramat itu dalam waktu 3 hari akan membuat setengah kesaktian Pangeran Cunihin menjadi hilang. Setelah itu? Setelah itu, serahkan kepada hamba. Pangeran Cunihin pasti bisa dikalahkan. Baiklah kalau begitu. Nah, untuk mengatur strategi, sebaiknya Tuan Putri ikut ke kampung saya. Warga kampung saya sangat ramah dan baik. Meskipun tidak terlalu jauh, perjalanan menuju kampung Ki Pande
Ternyata harus melewati perbukitan. Putri Arum terlihat sangat kelelahan. Sesampainya di kampung, Putri Arum yang kelelahan pun pingsan. Seorang warga segera menolongnya. Ketua kampung pun memerintahkan seorang warga mengambil air dari batu cadas di bukit. Dia akan sembuh jika meminum air yang keluar dari batu cadas di bukit. Kamu segera ambilkan air yang mengalir dari batu cadas di bukit sana. Baik, Ketua. Seorang warga yang diperintahkan ketua kampung itu segera mengambil air jernih yang keluar dari sebuah cadas di bukit. Tidak lama berselang, Putri Arum sudah kembali siuman. Sejak saat itu, warga kampung menjuluki Putri Arum dengan sebutan Putri Cadasari. Setelah mengatur strategi dengan Ki Pande, Putri Arum segera kembali ke istana dengan diantar oleh beberapa warga kampung. Sesampainya di istana, Putri Arum memanggil Pangeran Cunihin dan menyampaikan syarat yang harus dipenuhi oleh Pangeran Cunihin. Hanya melubangi batu itu sebesar manusia. Itu sih gampang. Apalagi dalam waktu 3 hari. Sementara itu, Ki Pande menyiapkan sebuah gelang emas besar yang bisa dilewati oleh manusia. Ki Pande yang menyiapkan gelang besarnya pun mengintip dari jauh Pangeran Cunihin yang sibuk melubangi batu keramat. Hanya melubangi batu ini, pekerjaan enteng. Dan sekarang saatnya aku menikah dengan Putri Arum. Pangeran Cunihin yang gembira bukan kepalang itu segera ke istana menemui Putri Arum. Di saat itulah Ki Pande memasang gelang raksasa di lubang batu tersebut. Putri Arum melihat batu keramat yang telah berlubang tersebut. Pangeran Cunihin, aku tidak melihat batu ini telah berlubang. Apa? Lubang sebesar ini kamu tidak melihatnya? Jika batu ini sudah berlubang, cobalah melewatinya. Jika kamu bisa melewatinya, maka batu ini memang berlubang. Baiklah, aku akan melewati lubang itu. Ada-ada saja. Ketika beberapa langkah melewati lubang batu itu, panas sekali. tiba-tiba Sakit. saja Kenapa tubuhku seperti terbakar? Pangeran Cunihin yang kesakitan semakin terkejut. Dia tiba-tiba saja berubah menjadi kakek tua rentah. Dia juga lumpuh, sehingga tidak bisa bangun lagi. Pangeran Cunihin belum selesai terkejut melihat perubahan dirinya. Pangeran Sai Baguslana pun datang. Putri Arum juga tidak kalah terkejut. Kakanda Sai Baguslana. Baguslana, kenapa kamu bisa kembali seperti semula? Pangeran Sai Baguslana pun menceritakan kepada Putri Arum peristiwa yang menimpa dirinya akibat perbuatan Pangeran Cunihin, termasuk penyamarannya sebagai Ki Pande. Pangeran Sai Baguslana juga memberitahu Pangeran Cunihin bahwa guru merekalah yang memberikan petunjuk. Ampuni aku, Baguslana. Jangan bunuh aku. Untuk apa aku membunuhmu? Kamu sudah mendapatkan pelajaran yang setimpal. Begitulah, akhirnya Putri Arum dan Pangeran Sai Baguslana menikah. Kampung yang menjadi tempat Ki Pande membuat gelang, di kemudian hari dikenal dengan nama Pandegelang. Lama-kelamaan, penyebutan Pandegelang berubah menjadi Pandeglang. Sedangkan pantai yang menjadi tempat Pangeran Cunihin melubangi batu keramat itu sekarang dikenal dengan nama Pantai Karangbolong. Bolong artinya adalah berlubang. Asal-usul Tanjung Lesung. Kisah dari Provinsi Banten. Tanjung Lesung adalah salah satu wisata yang populer di Kota Pandeglang, Provinsi Banten. Kawasan wisata Tanjung Lesung merupakan sebuah daratan berbentuk lesung yang menjorok ke laut dan memiliki luas sekitar 1.500 hektar. Nama Tanjung Lesung sendiri diambil dari Kampung Lesung yang memiliki kisah asal-muasalnya sendiri. Alkisah, dahulu di pesisir laut selatan Pulau Jawa, ada seorang pengembara bernama Raden Budok. Pemuda yang tampan dan gagah perkasa ini senang mengembara kemana saja. Setiap kali pergi mengembara, anjing dan kuda kesayangannya selalu setia menemaninya.
Di suatu siang, usai mandi di pantai, Raden Budok beristirahat di bawah pohon ketapang yang rindang. Angin yang berhembus sejuk membuat pemuda itu lekas terlelap. Dalam tidurnya, ia bermimpi mengembara ke utara dan bertemu gadis yang cantik jelita. Gadis tersebut tersenyum dan mengulurkan tangan padanya. Namun, saat Raden Budok hendak menyambut uluran tangan gadis itu, tiba-tiba sebuah ranting kering jatuh mengenai dahinya. Mengganggu saja. Raden Budok membanting ranting itu keras-keras karena merasa geram tidak bisa melanjutkan mimpi indahnya. Sejak peristiwa itu, Raden Budok selalu membayangkan wajah gadis manis yang ada dalam mimpinya. Karena terus-menerus penasaran, ia memutuskan pergi mengembara ke utara untuk mencari gadis impiannya. Berhari-hari ia berjalan menapaki jalan-jalan terjal. Akhirnya, Raden Budok sampai di sebuah tempat tinggi yang bernama Tali Alas atau kini disebut Pilar. Dari tempat itu, Raden Budok melihat pemandangan samudra biru dan pantai yang indah. Ia beristirahat sejenak dan menikmati sisa bekalnya. Sementara itu, kuda kesayangannya dibiarkan mencari rumput segar. Sedangkan anjingnya asyik berburu burung puyuh di antara semak-semak. Merasa sudah cukup beristirahat, Raden Budok melanjutkan perjalanannya menuju pantai Cawar. Sesampainya di pantai itu, Raden Budok turun dari kudanya dan segera menuju ke tepi pantai. Wah, sejuk sekali air pantai ini. Selesai membasuh dan membersihkan badannya, ia kembali menghampiri kuda dan anjingnya. Ayo cepat berdiri. Kita lanjutkan perjalanan. Kedua binatang itu bergeming, tidak meringkik dan menggonggong. Raden Budok keheranan melihat kedua hewan peliharaannya itu. Rupanya, kedua hewan itu sangat kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang, sehingga menggerakkan badan pun sulit. Hal ini membuat Raden Budok kesal. Baiklah, kalau kalian tidak mau menuruti perintahku dan tetap diam seperti karang, akan kutinggalkan kalian di sini. Ternyata ucapan Raden Budok menjadi kenyataan. Kedua hewan peliharaannya berubah menjadi batu karang. Tidak ada pilihan lain. Raden Budok akhirnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ia tetap bertekad untuk menemukan gadis yang ada dalam mimpinya. Ia berjalan tanpa lelah dan tanpa menghiraukan pakaiannya yang lusuh dan badannya yang berdebu. Sekian lama berjalan, ia menghadapi sebuah rintangan. Banjir besar datang ketika ia akan menyeberangi sungai. Lebih baik aku istirahat dulu sambil menunggu air surut. Baru sejenak Raden Budok merebahkan tubuhnya, tiba-tiba terdengar bunyi lesung dari seberang sungai. Ia terperanjat dan hatinya berdebar kencang. Aku yakin gadis itu tinggal di kampung seberang sungai ini. Raden Budok sudah tidak sabar lagi menunggu air surut. Akhirnya, ia memberanikan diri menyeberangi sungai tersebut. Dengan segenap kekuatannya, ia berhasil menerobos banjir. Ia pun sampai di pintu masuk kampung tersebut. Lelah menerobos banjir, Raden Budok memilih beristirahat sejenak sambil mengamati tempat sekitarnya. Namun, lagi-lagi alunan bunyi lesung yang merdu kembali terdengar. Raden Budok semakin berdebar. Ia pun segera berdiri dan melangkah pergi menuju sumber bunyi lesung tersebut. Semakin masuk ke dalam perkampungan, bunyi lesung semakin keras terdengar. Ketika ia tiba di depan sebuah rumah, 4 gadis sedang asik bermain lesung atau ngagondang. Rupanya, bermain lesung merupakan tradisi penduduk kampung itu ketika akan menanam padi. Hanya hari Jumat tradisi main lesung dilarang. Bagi mereka, hari Jumat dianggap sebagai hari keramat. Raden Budok terpesona menyaksikan kelincahan mereka mengayunkan dan menumbuk alu ke dalam lesung secara bergantian. Ia juga terkagum-kagum pada seorang gadis yang menjadi pemimpin dan memberi aba-aba sembari mengayunkan tangannya. Rupanya, gadis itu bernama Sri Pohaci. Gadis itu persis seperti yang ada dalam mimpiku.
Raden Budok berbinar senang karena gadis yang ia cari ada di depan matanya. Ia terus memandang gadis itu hingga Sri Pohaci sadar ada yang memperhatikannya. Ia pun segera memberi isyarat pada teman-temannya agar menghentikan permainan ngagondang. Gadis-gadis itu pun berhenti dan bergegas pulang ke rumah masing-masing. Raden Budok rupanya mengikuti Sri Pohaci pulang ke rumahnya. Sampurasun, permisi. Rampes. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu. Bolehkah saya menginap di rumah ini, Ibu? Maaf, Kisanak ini siapa? Dan perlu apa? Nama saya Raden Budok, Bu. Kebetulan saya mampir di kampung ini. Jika diperkenankan, izinkan saya menginap di rumah ini, Bu. Maaf Raden, penghuni rumah ini hanya saya dan anak gadis saya. Saya tidak berani menerima tamu laki-laki, apalagi jika menginap. Mendengar jawaban penolakan Nyi Siti, Raden Budok merasa kesal. Namun karena hari sudah gelap, ia pun memutuskan untuk beristirahat di balai-balai bambu yang berada di dekat rumah Nyi Siti. Aku tidur di sini saja. Ia pun tertidur pulas hingga pagi. Sebelum bangun, hidungnya merasakan aroma wangi yang menyegarkan. Begitu ia membuka matanya, seorang gadis cantik berdiri di sampingnya. Silahkan diminum, Raden. Hai, nama kamu siapa? Dan dari mana kamu tahu namaku? Namaku Sri Pohaci, anak Nyi Siti. Ternyata, diam-diam Sri Pohaci jatuh hati pada ketampanan Raden Budok. Setelah beberapa hari tinggal di kampung tersebut, Raden Budok berhasil menjalin kasih dengan Sri Pohaci dan meminangnya. Nyi Siti pun merestui pernikahan demi kebahagiaan anaknya. Setelah menikah dengan Sri Pohaci, Raden Budok pun menetap di kampung itu. Setiap kali istrinya bermain lesung bersama gadis-gadis kampung, ia selalu datang menyaksikannya karena senang mendengar nada lesung itu. Sesekali, ia belajar memainkan lesung. Semakin lama, Raden Budok semakin senang bermain lesung hingga lupa waktu. Saking senangnya, ia tetap bermain lesung walaupun hari Jumat. Larangan istrinya bahwa main lesung hari Jumat adalah pantangan tidak dihiraukan. Hai Raden Budok, ini hari Jumat. Pamali memainkan lesung di hari Jumat. Perilaku Raden Budok semakin menjadi-jadi. Ia terus menabuh lesung sambil melompat-lompat kegirangan ke sana kemari seperti seekor monyet ekor panjang. Lihat, lihat, ada lutung main lesung. Raden Budok tidak menyadari jika dirinya telah menjadi seekor lutung. Alangkah terkejutnya ia setelah melihat tangan dan kakinya dipenuhi bulu-bulu. Setelah meraba wajahnya dan merasa penuh dengan bulu, ia pun lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan di pinggir kampung tersebut. Sejak itu, Raden Budok menjadi lutung dan tidak pernah lagi kembali ke wujud aslinya sebagai manusia. Sementara itu, Sri Pohaci merasa sangat malu atas peristiwa tersebut. Karena tidak kuat menanggung malu, ia pun pergi dari kampung halamannya secara diam-diam dan hilang entah kemana. Menurut cerita, Sri Pohaci telah menjelma menjadi Dewi Padi. Untuk mengenang kemahiran Sri Pohaci bermain lesung, penduduk setempat menyebut kampung itu dengan nama Kampung Lesung. Namun, karena berlokasi di sebuah tanjung, maka kampung itu diberi nama Tanjung Lesung. Legenda Batu Kuwung. Kisah dari Provinsi Banten. Pada suatu waktu di masa yang lampau, hidup seorang kepala desa yang sangat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kepala desa itu menguasai seluruh lahan pertanian dan mempekerjakan rakyatnya dengan upah yang sangat rendah. Cerita rakyat tentang kepala desa nan kejam ini berasal dari Provinsi Banten.
Cerita rakyat ini masih sangat populer dan masih diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Bagi rakyat yang membangkang perintahnya, maka si kepala desa tidak segan-segan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penyiksaan. Memimpin dengan sewenang-wenang dan kejam, membuat kepala desa itu mudah mengumpulkan harta. Tidak terhitung jumlah kekayaannya dari hasil memeras keringat rakyatnya. Ketika rakyatnya menderita kekurangan makanan, si kepala desa justru makan dengan berlebihan setiap harinya. Suatu hari, datanglah seorang kakek tua ke rumah kepala desa. Kakek itu terlihat kumal dan seperti pengemis. Kelihatannya kakek tersebut sangat lapar. Hei, pengemis tua, pergi dari sini. Cepat menyingkir, atau aku akan menyiksamu. Hei, ada apa ribut-ribut? Kalian mengganggu istirahatku saja. Pak Kepala Desa, ada seorang pengemis datang. Cepat usir pengemis itu. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Pengemis itu pun pergi meninggalkan rumah kepala desa. Keesokan harinya, pengemis itu datang lagi. Kepala desa langsung memerintahkan para pengawal untuk mengusirnya. Di hari ketiga, kakek itu datang lagi. Bedanya, meskipun diusir secara kasar, kakek tua itu hanya diam di tempat. Pengawal, jika pengemis itu tidak mau pergi, hajar saja dia. Para pengawal kepala desa yang jahat segera memukuli kakek tua dengan tongkat. Anehnya, tongkat para pengawal itu justru patah. Lebih aneh lagi, para pengawal jatuh terkapar di tanah sambil mengerang kesakitan. Padahal kakek tua itu hanya diam saja. Hei kepala desa, aku datang secara baik-baik ke sini. Dan sekarang untuk ketiga kalinya kamu memperlakukanku dengan cara yang sangat buruk. Aku datang ke sini untuk memberimu peringatan. Tunggulah esok pagi dan lihat hasil perbuatanmu selama ini. Semua orang akan menerima akibat dari perbuatan buruknya. Camkan itu. Malam harinya, kepala desa menjadi sulit tidur karena rasa takutnya mendengar apa yang disampaikan kakek tua itu. Sampai akhirnya, kepala desa itu pun tertidur. Pagi harinya, Tubuhku, kenapa tubuhku tidak bisa digerakkan? Pengawal, tolong, tolong. tabib datang silih berganti mencoba mengobati kepala desa. Tapi sepertinya tidak ada satupun tabib yang berhasil. Puluhan tabib dari berbagai desa lainnya telah didatangkan dan hasilnya sia-sia. Kepala desa, lihatlah dirimu. Itu semua karena ulahmu sendiri. Tolonglah aku, kakek. Tolong. Ada 3 syarat yang harus kamu penuhi agar bisa sembuh. Pertama, kamu harus berhenti bersikap kejam dan kikir. Jika kamu bisa melakukannya, maka kelumpuhanmu akan berkurang sedikit. Kedua, kamu harus bertapa pada sebuah batu cekung di Gunung Karang selama 40 hari. Kamu bisa pergi ke sana meskipun dengan bersusah payah. Dan ketiga, kamu harus memberikan semua hartamu kepada warga. Semua harta itu telah kamu dapatkan dengan cara yang tidak baik, sehingga kamu telah memakan apa yang bukan menjadi hakmu. Jika ingin makan, dapatkan dengan cara yang benar. Kepala desa mengikuti apa yang dikatakan kakek itu. Dia meninggalkan sifatnya yang kejam, bengis, kikir, dan sombong. Benar yang dikatakan kakek itu, kelumpuhannya berkurang sedikit. Dia mampu berdiri dan berjalan menuju Gunung Karang, meskipun dengan bantuan tongkat dan tertatih-tatih. Setelah bersusah payah, kepala desa itu menemukan sebuah batu cekung. Dia pun kemudian bertapa di tempat itu. Kepala desa itu bertapa dengan sungguh-sungguh. Teriknya siang, angin kencang, dan malam hari yang menggigil dilaluinya tanpa menyerah. Di hari yang ke-40, tiba-tiba saja, di dekat kepala desa itu bertapa, muncul sebuah sumber air panas. Melihat munculnya sumber mata air panas, kepala desa menghentikan pertapaannya. Dia kemudian berendam di mata air tersebut. Tidak berapa lama kemudian,
Kelumpuhannya sembuh total. Tubuhnya kembali segar meskipun telah menjalani pertapaan selama 40 hari. Sekembalinya dari bertapa, kepala desa itu membagi-bagikan semua harta kekayaannya kepada warga. Semua tanahnya juga diberikan kepada para petani. Dia hanya menyisakan sepetak kecil sawah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Karena menyadari kesalahannya selama ini, dia tidak menyesal jatuh miskin dan harus bekerja di sawah. Sumber mata air panas itu sekarang dikenal dengan nama Batu Kuwung. Batu Kuwung artinya adalah batu cekung, sebagaimana halnya tempat kepala desa itu bertapa. Batu Kuwung kemudian menjadi salah satu tempat wisata pemandian air panas yang terletak di Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Bawang dan Kesuna. Cerita dari Provinsi Bali. Pulau Bali, atau yang juga dikenal dengan nama Pulau Dewata, merupakan salah satu tujuan wisata banyak wisatawan mancanegara. Selain keindahan alam, Pulau Bali juga masih menjaga warisan kebudayaannya hingga turun-temurun. Pulau yang sangat subur ini masih memiliki beragam cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat itu adalah kisah Bawang dan Kesuna. Dalam bahasa Bali, bawang adalah istilah untuk menyebut bawang merah, sedangkan Kesuna adalah istilah untuk menyebut bawang putih. Bawang dan Kesuna masih memiliki ayah dan ibu. Ayah mereka setiap hari bekerja di ladang, sedangkan ibu mereka setiap hari berada di rumah mengurus keperluan rumah tangga. Tapi kadang-kadang, ibu mereka membantu ayah bekerja di ladang. Setiap hari, Bawang dan Kesuna yang masih anak-anak itu membantu ibunya. Mereka membantu ibunya mencari kayu bakar atau membersihkan rumah. Hari itu, sang ibu hendak pergi ke pasar. Bawang dan Kesuna, ibu hendak pergi ke pasar. Mungkin ibu pergi agak lama. Jadi kalian berdua tumbuklah padi, agar nanti setelah pulang, ibu langsung bisa menanak nasi. Iya, Bu. Kesuna, kamu saja yang menumbuk padi itu. Nanti aku yang membersihkan sekamnya. Baiklah. Kesuna pun menumbuk padi itu. Setelah beberapa lama, Kesuna sepertinya sudah selesai. Bawang, sekarang giliranmu. Kamu sekalian bersihkan sekamnya. Aku akan membersihkan rumah. Biar nanti ibu pulang bisa segera menanak nasi. Baiklah. Kesuna segera membersihkan sekam agar beras itu bisa segera dimasak. Sedangkan Bawang, dia masih saja bersantai-santai. Peluh keluar dari wajah Kesuna, tanda dia kelelahan dan kepanasan. Bawang, aku sudah selesai membersihkan beras ini. Katanya kamu mau membersihkan rumah. Kenapa tidak kamu saja sekalian? Biar nanti aku membantu ibu memasak. Meskipun sudah kelelahan, tapi Kesuna tetap saja membersihkan rumah. Setelah selesai membersihkan rumah, Kesuna pun berbicara kepada Bawang. Bawang, aku akan ke sungai untuk mandi. Tubuhku gerah sekali. Ya, pergilah. Wah, segarnya. Sementara itu, ibu mereka telah sampai di rumah. Bawang, Kesuna. Bawang yang sedang bermalas-malasan terkejut mendengar suara ibunya. Tidak ingin terlihat malas-malasan, Bawang segera lari ke dapur dan mengotori tangannya dengan sekam dan butiran beras. Bawang, semuanya kamu yang mengerjakan? Iya, Bu. Semua aku yang mengerjakan. Sampai membersihkan rumah juga aku yang melakukannya. Lalu kemana sih Kesuna? Kesuna malah enak-enakan main ke sungai. Dasar anak pemalas. Awas, nanti ibu hukum kalau dia itu pulang. Selepas puas mandi di sungai, Kesuna pun pulang ke rumah. Alangkah terkejutnya. Di depan rumah ayah dan ibunya sudah menunggu dengan wajah marah. Kesuna, dasar anak pemalas. Bukannya membantu saudaramu, malah keluyuran di sungai. Mulai saat ini, kamu ayah usir. Pergilah dan jangan kembali lagi. Tidak ada pilihan lain.
Kesuna pun berjalan pergi meninggalkan rumahnya. Dia tidak menyangka kalau saudaranya telah tega memfitnahnya. Ketika dilanda rasa lelah dan putus asa itulah, tiba-tiba Kesuna dikejutkan dengan kedatangan seekor burung jalak. Hei anak muda, kasihan sekali kamu. Saudaramu memfitnahmu dan kedua orang tuamu pun mengusirmu. Hei burung jalak, kok kamu bisa bicara? Dan bagaimana bisa kamu tahu masalahku? Ah, itu tidak penting. Tapi tenang saja, aku bisa menolongmu. Benarkah? Bagaimana caranya? Ambilkan aku sebuah jambu biji di pohon itu. Memang makananmu jambu biji ya? Ah, sudah, jangan banyak tanya. Cepat ambilkan, atau aku akan berubah pikiran. Baiklah. Nah, ini jambu bijinya. Setelah menerima sebuah jambu biji, tanpa bicara, burung jalak langsung mematukinya. Burung jalak memuntahkan biji-bijinya. Dan ajaib, biji-biji berubah menjadi emas permata. Wah, ajaib! Biji-biji yang kamu muntahkan bisa berubah menjadi emas permata. Nah, kamu bisa menggunakan perhiasan ini untuk membeli rumah. Jadi, kamu tidak perlu lagi bingung tempat tinggal. Tapi aku sebenarnya ingin pulang ke rumah. Aku tidak mau tinggal di tempat lain. Ya, kamu benar. Nah, begini saja, aku akan mengantarkanmu pulang. Nanti aku yang akan bicara kepada ayah dan ibumu. Kesuna pun pulang dengan diantar burung jalak. Sesampainya di rumah, Kalian seharusnya tidak asal mengusir anak. Kalian harus mencari tahu hal yang sebenarnya. Jangan asal percaya omongan anak yang suka menjelek-jelekan saudaranya. Asal kalian tahu, anak kalian yang bernama Bawang telah memfitnah Kesuna. Hei Bawang, mengakulah. Kamu telah memfitnah saudaramu kan? Kalau tidak mengaku, aku akan mengutukmu menjadi seekor kodok. Bawang pun mengakui perbuatannya. Dia juga mengaku kalau selama ini selalu bermalas-malasan kalau ayah ibunya tidak ada di rumah. Dia berjanji tidak akan lagi suka memfitnah dan bersikap malas. Sementara itu, burung jalak memilih tinggal tidak jauh dari rumah Kesuna. Dia merasa bahagia memiliki keluarga. Dia menempati sebuah lubang di pohon. Hei burung jalak, kamu ini sebenarnya siapa? Aku ini burung jalak Bali, burung endemik dari Pulau Bali. Kelak di masa depan, aku akan menjadi salah satu hewan yang dilindungi. Karena kalian manusia suka sekali memburuku. Nah, di bidang biologi, aku akan punya nama ilmiah, Leucopsa rothschildi. Asal mula terjadinya Selat Bali. Selat Bali terletak antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Selat ini memiliki lalu lintas yang padat karena merupakan penghubung antara Pulau Jawa dengan Bali. Setiap hari kapal-kapal feri berukuran besar melintasi Selat Bali. Tidak hanya wisatawan yang melewati selat ini, tetapi juga kalangan pekerja dari Jawa yang bekerja di Pulau Bali. Pada awalnya Pulau Jawa dan Bali menjadi satu. Ketika itu belum ada selat yang memisahkan Jawa dan Bali. Nah, bagaimanakah terbentuknya Selat Bali? Simaklah cerita berikut ini. Pada zaman dahulu, di kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Sidimantra. Batara Guru memberikan hadiah emas permata kepada Sidimantra karena kesaktiannya. Sidimantra menikah dengan seorang perempuan cantik dan memiliki anak laki-laki sematawayang yang bernama Manik Angker. Manik Angker tumbuh menjadi pemuda gagah dan pandai. Sayangnya, Manik Angker memiliki sifat buruk suka berjudi. Manik Angker sering kalah dalam judi, sehingga uangnya pun habis. Akhirnya Manik Angker mencuri uang ayahnya untuk berjudi. Manik Angker kembali berjudi dengan uang curian dari ayahnya. Manik Angker selalu kalah dalam berjudi.
Namun dia tidak jerah. Manik Angker mencuri uang ayahnya sampai habis. Sidi Mantra terkejut melihat kotak perhiasannya kosong. Hah? Kemana uang-uangku? Tiba-tiba Manik Angker datang menemui Sidi Mantra. Ayah, tolong aku. Aku punya banyak hutang judi dan aku tidak bisa membayarnya lagi, Ayah. Tapi uang ayah sudah habis. Ayah tidak punya uang lagi. Tolonglah aku, Ayah. Kalau aku tidak bisa membayar hutang, mereka akan membunuhku, Ayah. Sidi Mantra kemudian bersemedi untuk memohon petunjuk para dewa. Hai Sidi Mantra, di kawah Gunung Agung terdapat harta karun yang dijaga seekor naga bernama Besuki. Temuilah naga tersebut dan mintalah sedikit hartanya. Sidi Mantra akhirnya memutuskan untuk menemui naga Besuki. Sidi Mantra berjalan melalui hutan yang dihuni banyak binatang buas dan hantu. Sampailah Sidi Mantra di kawah Gunung Agung. Sidi Mantra membunyikan gentah dan memanggil naga Besuki. Hai naga yang baik hati, kedatanganku adalah untuk meminta bantuanmu. Hai manusia, apa yang kamu inginkan? Aku bermaksud untuk meminta sedikit hartamu untuk membayar hutang judi anakku. Kuberikan emas ini padamu. Katakan pada anakmu untuk menggunakannya secara bijak. Terima kasih naga Besuki. Para dewa akan membalas kebaikanmu. Sampai di rumah, Sidi Mantra memberikan uang emas kepada Manik Angker. Jangan kau habiskan uang ini untuk berjudi, nak. Iya, Ayah, tenang saja. Uang ini tidak akan aku gunakan untuk berjudi. Namun Manik Angker berbohong dan kembali berjudi sampai uang emas tersebut habis. Tak lama Manik Angker menemui ayahnya untuk meminta uang lagi. Maafkan ayah, nak. Sekarang ayah tidak bisa membantumu lagi. Manik Angker kemudian pergi dengan rasa kecewa. Di tengah jalan, Manik Angker bertemu dengan temannya. Ayahmu itu mendapatkan uang emas dari naga yang tinggal di kawah Gunung Agung. Naga tersebut akan keluar dengan suara gentah milik ayahmu. Lalu Manik Angker pulang ke rumah. Manik Angker mengendap-endap mengambil gentah ayahnya. Manik Angker masuk hutan menuju ke kawah Gunung Agung. Sebenarnya Manik Angker sangat ketakutan bertemu hantu dan binatang buas. Tetapi Manik Angker sudah bertekad untuk bertemu dengan naga Besuki. Akhirnya Manik Angker sampai di kawah Gunung Agung dan dia membunyikan gentah. Maka naga Besuki keluar dari dalam kawah. Manik Angker menggigil ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Aku disuruh ayahku meminta sebagian dari emasmu. Naga Besuki bisa mengetahui bahwa Manik Angker sedang berbohong. Sambil marah, naga Besuki kemudian menggoyang-goyangkan badannya dan beberapa keping emas berjatuhan. Bawalah keping emas itu dan jangan datang ke sini lagi. Sifat serakah Manik Angker muncul setelah melihat ekor naga yang ujungnya terdapat berlian yang besar. Itu adalah berlian yang besar. Dengan penuh keserakahan, Manik Angker memotong ekor naga Besuki. Manik Angker kemudian membawa lari ekor naga dengan berlian besar itu. Naga Besuki menjadi sangat marah dan keluarlah api dari mulutnya. Naga Besuki melihat jejak kaki Manik Angker, lalu menjilatnya dengan lidah apinya. Tiba-tiba tubuh Manik Angker berubah menjadi abu. Di rumah, Sidi Mantra sangat sedih setelah mengetahui anaknya telah meninggal. Kemudian, Sidi Mantra menemui naga Besuki. Anakmu bisa hidup kembali, asalkan engkau bisa memulihkan ekorku. Dengan kesaktiannya, Sidi Mantra
memulihkan ekor naga besuki. Ekormu telah aku pulihkan. Sekarang tolong hidupkan kembali anakku. Naga besuki menyembur debu dari Manik Anggar. Lalu muncullah sosok Manik Anggar. Maafkan anakmu ini, Ayah. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan burukku lagi, Ayah. Ayah memaafkanmu. Tapi kita tidak bisa hidup bersama lagi. Mulai sekarang kamu harus hidup sendiri. Kemudian Sidi Mantra membuat garis dengan tongkatnya. Garis yang dibuat Sidi Mantra tiba-tiba mengeluarkan air. Air yang keluar semakin banyak, sampai akhirnya menjadi lautan. Lautan yang muncul ini menjadi selat dan memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Asal-usul Danau Batur. Bali tidak hanya dikenal dengan keindahan pantai dan kebudayaannya. Pulau ini juga memiliki tempat-tempat wisata yang menarik yang berada di pedalaman dan jauh dari pantai. Salah satu tempat yang menarik itu adalah Danau Batur. Danau Batur masuk ke dalam Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Danau Batur merupakan danau kawah dari Gunung Batur yang sampai saat ini masih aktif. Air Danau Batur berasal dari hujan yang tersaring oleh Gunung Batur. Pada 20 September 2012 oleh UNESCO, Danau Batur ditetapkan sebagai Taman Bumi atau Global Geopark Network. Di balik keindahan Danau Batur, terdapat cerita mengenai asal-usulnya yang kisahnya masih dikenal secara turun-temurun hingga sekarang oleh masyarakat Bali. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang kaya raya. Sayangnya, pasangan suami istri ini belum dikaruniai anak. Namun, mereka tidak putus asa. Sepanjang hari, mereka berdoa agar segera diberi anak. Tuhan kemudian mengabulkan doa mereka. Tidak lama berselang, pasangan suami istri tersebut dikaruniai seorang bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Kebo Iwa, itulah nama yang kemudian diberikan oleh orang tuanya. Meskipun masih kecil, Kebo Iwa memiliki nafsu makan yang sangat kuat. Sekali makan, Kebo Iwa bisa menghabiskan jatah makan untuk 10 orang. Seiring berjalannya waktu, serta jatah makannya yang sangat banyak, membuat Kebo Iwa cepat tumbuh menjadi manusia dewasa. Ketika telah menjadi dewasa, jatah makan Kebo Iwa semakin menjadi-jadi. Sekali makan, Kebo Iwa bisa menghabiskan jatah untuk 100 orang. Lama-kelamaan, persediaan padi di lumbung milik orang tua Kebo Iwa mulai menipis. Bagaimana ini, Pak? Persediaan padi kita semakin menipis, sedangkan setiap hari jatah makan Kebo Iwa semakin banyak. Entahlah Bu, apalagi sekarang ini desa kita sedang dilanda kekeringan. Kebo Iwa sendiri adalah seorang yang mudah marah, terutama jika jatah makannya tidak mencukupi. Jika sudah marah, Kebo Iwa akan marah dan merusak apa saja yang ditemuinya, bahkan rumah-rumah penduduk. Para penduduk desa sangat ketakutan terhadap Kebo Iwa, apalagi ketika dia sedang marah karena jatah makannya kurang. Meskipun suka marah-marah karena jatah makannya kurang, Kebo Iwa sebenarnya juga bisa berbuat baik membantu warga desa kampungnya. Kebo Iwa juga bersedia melakukan berbagai pekerjaan berat
seperti membangun sumur. Kebo Iwa juga membantu pengairan di desanya. Dengan semangat, dia mengangkut batu-batu besar untuk membendung sungai. Setelah membendung sungai yang besar, Kebo Iwa pun lantas mendatangi rumah salah seorang warga desa. Hai kamu, aku lapar sekali. Makanan apa yang kamu punya? Aduh, maaf Kebo Iwa, tapi berasku sudah habis. Bagaimana ini? Mendengar warga desa tersebut tidak memiliki makanan, Kebo Iwa langsung marah. Hampir saja Kebo Iwa mengamuk. Tiba-tiba, dia mendengar suara sapi. Wah, suara sapi. Di mana sapi itu? Akhirnya, Kebo Iwa menemukan sebuah kandang di belakang rumah warga desa yang berisi 3 ekor sapi. Wah, sapimu gemuk-gemuk juga. Kurasa cukup untuk sekedar mengajal perutku hari ini. Warga desa yang ketakutan diam saja melihat Kebo Iwa mengambil sapinya. 3 ekor sapi itu pun tidak lama kemudian sudah berpindah ke perut Kebo Iwa. Nah, kalau perutku kenyang kan semuanya jadi beres. Meskipun Kebo Iwa juga suka membantu para warga desa, kebiasaannya yang suka marah-marah ketika lapar pun akhirnya mendatangkan ketakutan para penduduk. Sehingga suatu hari kepala desa membicarakan masalah ini dengan beberapa warganya. Kepala desa, meskipun Kebo Iwa suka membantu, tetapi sikapnya yang suka marah ketika tidak diberi makanan sangat membuat kami takut. Benar Kepala Desa, kita harus berbuat sesuatu. Belum lama ini, Kebo Iwa memakan 3 ekor sapi saya. Padahal hanya sapi-sapi tersebut yang saya punya untuk membajak sawah. Aku pun sebenarnya juga khawatir dengan masalah ini. Tapi siapa yang berani menghadapi Kebo Iwa? Beberapa hari kemudian, terlihat beberapa warga membawa makanan ke rumah kepala desa. Makanan yang terkumpul pun sangat banyak. Selain makanan, para penduduk juga mengumpulkan batu-batu kapur dalam jumlah yang sangat banyak. Kepala Desa, sebenarnya untuk apa makanan yang sangat banyak ini? Dan juga batu-batu kapur ini untuk apa? Tenanglah, aku punya rencana untuk mengatasi masalah Kebo Iwa. Waduh, aku masih lapar nih. Kebo Iwa yang masih lapar itu kemudian didatangi oleh kepala desa dan beberapa warga. Hei, kenapa kalian datang ke sini? Apa kalian punya makanan? Aku masih lapar. Itulah tujuan kami ke sini. Kami punya banyak makanan dan akan memberikan semuanya. Asalkan kamu bersedia membantu kami. Ah, yang benar. Asal ada makanan, aku siap membantu kalian. Memangnya, apa yang bisa aku bantu? Selama ini sudah banyak rumah yang kamu rusak. Kami harap kamu bisa membangunnya kembali. Itu karena kalian tidak mau memberiku makan yang cukup. Tenanglah Kebo Iwa, kami akan memberimu makanan yang cukup banyak. Asalkan engkau membangun kembali rumah-rumah yang rusak tersebut. Baiklah, asalkan ada makanan, semuanya beres. Dan ada satu lagi, selama ini desa kita kekeringan, sehingga banyak yang gagal panen. Akibatnya, kami tidak bisa memberikan makanan yang cukup untukmu. Terus, aku harus bagaimana? Di dalam tanah masih banyak air. Kamu bisa membuat waduk dengan menggali tanah yang dalam. Dengan adanya waduk, maka sawah-sawah tidak akan kekeringan. Sehingga kami bisa memberikan makanan yang cukup untukmu. Tenanglah, selama ada makanan yang banyak, Kebo Iwa siap membantu pembangunan di desa ini. Tidak menunggu lama, Kebo Iwa segera memperbaiki rumah-rumah yang rusak akibat perbuatannya sendiri. Rumah-rumah sudah selesai aku perbaiki. Sekarang, mana makanannya? Sabar dulu, jangan lupa buat waduk di sana. Dengan kekuatanmu, tidak membutuhkan waktu lama untuk membuatnya. Ya, baiklah, tidak masalah. Hei kepala desa, untuk apa batu kapur sebanyak ini?
Kami warga kampung ingin membuatkan sebuah rumah besar untukmu. Tentunya membutuhkan banyak batu kapur kan? Wah, sungguh kebaikan kalian membuatku terharu. Iming-iming makanan banyak dan rumah besar membuat Kebo Iwa bekerja dengan semangat. Tanah lapang tersebut segera digali oleh Kebo Iwa dengan menggunakan kedua tangannya yang kuat. Tak lama kemudian, air mulai keluar dari lubang yang dibuat Kebo Iwa. Hei, kepala desa, lihat, airnya sudah keluar. Air yang keluar masih sedikit. Sawah yang kekeringan sangat luas. Kamu harus menggali lebih dalam lagi. Baiklah kalau begitu. Kebo Iwa bekerja sangat giat sampai malam hingga keesokan paginya. Lubang yang dibuatnya sangat besar dan air keluar dengan melimpah. Bahkan tanah galian sampai menggunung di sebelah lubang yang dibuat Kebo Iwa. Sementara itu, para warga desa mendatangi Kebo Iwa sambil membawa makanan yang sangat banyak. Hai Kebo Iwa, istirahatlah dulu. Ini makanan yang kami janjikan untukmu. Daripada kamu capek-capek naik ke atas, kami lemparkan saja makanan ini ke bawah sana. Nah, begitu dong. Mana? Cepat. Kebo Iwa pun makan dengan sangat lahap hingga semua makanan habis. Karena kekenyangan, Kebo Iwa pun akhirnya mengantuk dan tertidur di dalam lubang besar yang penuh air itu. Kebo Iwa yang tidur sangat nyenyak itu tidak menyadari bahwa tubuhnya perlahan-lahan tenggelam ke dalam air. Cepat, lemparkan batu kapur itu ke dalam lubang semuanya. Jangan ada yang tersisa. Kepala desa dan warga desa bahu-membahu melemparkan batu kapur ke dalam lubang tempat Kebo Iwa tertidur. Tidak lama kemudian, lubang galian yang dibuat Kebo Iwa tertutup batu, sedangkan air terus saja masih keluar. Lantas, bagaimana nasib Kebo Iwa? Kebo Iwa pun terbangun dan menyadari dirinya tenggelam. Dia berusaha bangun dan keluar dari lubang. Namun terlambat. Batu-batu kapur yang sangat besar dan banyak telah menimpanya. Tidak lama kemudian, Kebo Iwa pun mati tenggelam di dalam lubang yang digalinya sendiri. Lubang yang dibuat Kebo Iwa terus-menerus mengeluarkan air yang sangat banyak. Akibatnya, lubang tersebut perlahan-lahan berubah menjadi danau. Sedangkan galian tanah yang menumpuk tinggi berubah menjadi sebuah gunung di pinggir danau tersebut. Di kemudian hari, danau tersebut dikenal dengan nama Danau Batur. Sedangkan gundukan tanah yang berubah menjadi gunung tersebut dikenal dengan nama Gunung Batur.